Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Tak lupa sholawat serta salam senantiasa selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan sebuah materi yang berjudul Islam, Perempuan, dan Demokrasi guna memenuhi tugas fikih syasyah yang diampu oleh Bapak Danu Aristiawan, SSY MH. Sebelum pembelajaran materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 10 kelas 3I Hukum Ekonomi Syariah. 1. Luwijeni Milenia Kusturi, NIM 202111326. 2. Nurhalimah Novita Putri, NIM 202111340. 3. Abdullah Damar Saputra, NIM 202111341. Untuk selanjutnya, pemaparan materi yang akan disampaikan anggota kelompok kami. Pengertian demokrasi. Secara etimologi, demokrasi artinya demos atau masyarakat dan kratio atau kratos yang artinya pemerintah. Sedangkan secara terminologi, demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, dilaksanakan secara langsung oleh mereka atau oleh wakil pemilih dalam sistem pemilu yang bebas. Secara normatif, menurut Abraham Lincoln, demokrasi diartikan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi juga memiliki pengertian lain, yaitu suatu pola pemerintah di mana kekuasaan untuk memerintah berasal dari mereka yang diperintah. Secara filosofi, demokrasi yang diartikan dengan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat tidak cukup untuk membuktikan bahwa rakyat memang memegang kekuasaan penuh atas politik. Jadi dapat diartikan bahwa peran rakyat dalam hal ini tidak memerintah namun dianggap sebagai pemilih atau yang menentukan saja sesuai dengan isi hatinya. Karena masyarakat mempunyai hak yang utuh untuk menentukan siapa pemimpinnya. Prinsip-prinsip demokrasi. 1. Liberalisme atau hak dan kebebasan individu. Dalam sejarah demokrasi modern memiliki jenis yang beragam dan akan terus berkembang evolusioner dari waktu ke waktu. Namun demokrasi di Barat sebagai hasil berontakan abad 18 yaitu berisi tentang paham kebebasan atau liberalisme yang menuju ke individualisme. Adapun pedoman yang digunakan yaitu manusia lahir merdeka dan hidup merdeka. Semuanya dianggap sama saja, tidak ada bedanya antara kaum bangsawan ataupun rakyat jelata. 2. Partisipasi rakyat dalam pemilihan umum. Partisipasi rakyat secara langsung dapat dilihat pada saat melakukan pemilihan umum. Adapun yang disebut dengan partisipasi rakyat secara tidak langsung, yaitu dengan melakukan pengontrolan terhadap pelaksanaan kinerja pemerintah, apakah sudah sesuai dengan apa yang dilaksanakan atau yang dikehendaki oleh rakyat atau belum. 3. Kekuasaan oleh suara mayoritas. Prinsip ini menjelaskan bahwa semua keputusan dari suara masyarakat sangat menentukan dalam pelaksanaan sistem demokrasi, di mana setiap keputusan yang diambil berdasarkan pada penetapan jumlah suara yang paling banyak atau mayoritas. Dalam demokrasi Barat dijelaskan bahwa kekuasaan mutlak tidak mungkin diperoleh
Yang ada hanyalah kebebasan relatif saja. Seperti halnya pada saat pelaksanaan pemilu, suara terbanyak ialah yang akan menjadi pemenang dan yang mendapat suara sedikit hanyalah menerima kekalahan. Yang selanjutnya adalah Islam dan demokrasi. Perdebatan antara Islam dan demokrasi berakar pada ketegangan teologis selama rasa kehausan dan doktrin yang dibangun oleh sejarah dinasti Islam, serta pemahaman baru tentang ajaran tersebut dalam menanggapi munculnya fenomena sosial masyarakat. Secara umum, ada 3 gagasan antara Islam dan demokrasi, yaitu pertama, Islam dan demokrasi adalah dua hal yang berbeda. Kelompok ini disebut dengan kelompok Islamis atau Islam ideologis yang berpandangan bahwa Islam sebagai alternatif demokrasi. Yang kedua adalah Islam berbeda dengan demokrasi. Kelompok ini setuju dengan adanya prinsip demokrasi dalam Islam, tetapi tetap mengakui perbedaan antara Islam dan demokrasi. Yang ketiga adalah Islam membenarkan dan mendukung demokrasi. Kelompok ini kerap kali disebut sebagai kelompok moderat atau liberal. Menurut kelompok ini, Islam yakni sistem nilai yang membenarkan demokrasi yang saat ini dipraktikkan oleh negara-negara maju. Penerimaan ini bersumber dari prinsip-prinsip demokrasi yang terdapat dalam ajaran Islam seperti keadilan, persamaan, musyawarah, dan yang lainnya. Jika demokrasi dianggap sebagai upaya untuk menentukan apa yang relevan dengan urusan publik berdasarkan prinsip-prinsip kebebasan, kesetaraan, dan kedaulatan manusia, sesuatu yang pada dasarnya sesuai dengan Islam. Hal ini terwujud dalam 2 hal, yaitu yang pertama adalah pada ajaran Islam tentang nilai-nilai kehidupan yang harus dijadikan acuan, yaitu al-musawah, yang artinya persamaan derajat manusia di hadapan Allah. Yang kedua, al-hurriyah, kebebasan berdasarkan pertanggungjawaban moral dan hukum di dunia maupun di akhirat. Yang ketiga, al-ukhuwah, persaudaraan sebagai sesama manusia, sebagai suatu makhluk yang diciptakan oleh Allah. Yang keempat adalah al-adalah, keadilan kepada pemenuhan hak-hak manusia sebagai dirinya sendiri atau sebagai masyarakat. Yang kelima adalah asyura, musyawarah. Yang keenam adalah al-mas'uliyah, pertanggungjawaban yang ditanggung setiap penguasa. Yang kedua adalah ajaran Islam yang di dalamnya terdapat hak-hak yang harus dipenuhi oleh diri sendiri maupun masyarakat, yang meliputi hifdzu al-nafsi, hak hidup, hifdzi ad-din, hak beragama, hifdzu al-aqli, hak berpikir, hifdzu al-mal, hak milik individu atau harta, hifdzu al-ird, hak mempertahankan nama baik. Saya akan melanjutkan penjelasan mengenai perempuan dan demokrasi. Yang pertama, kedudukan perempuan dalam demokrasi. Dewasa ini, dalam negara-negara yang mana memiliki sistem demokrasi yang telah maju, persoalan perempuan dan demokrasi, terutama dalam hal kepemimpinan, kerap kali diperdebatkan. Karena masih banyak yang menerapkan demokrasi patriarki, yaitu di mana laki-laki menjadi pemegang kekuasaan utama serta mendominasi pada peran kepemimpinan politik dan sosial. Hal ini tentu menjadikan ketidakadilan terhadap kaum perempuan. Sementara itu di Indonesia, apabila dilihat dalam undang-undang, tidak ada larangan bagi perempuan apabila ingin berpartisipasi dalam segala bidang, terutama dalam hal politik. Hal ini dijelaskan dalam beberapa undang-undang di bawah ini. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27, di mana menjelaskan bahwa tiap-tiap warga negara berhak untuk mendapat pekerjaan yang layak serta memiliki kedudukan yang setara di hadapan hukum.
Kemudian dalam hal kepemimpinan atau persyaratan untuk menjadi presiden tidak disebutkan secara gamblang mengenai syarat-syarat yang membatasi hak perempuan untuk menjadi pemimpin negara. Hal ini dibahas dalam Undang-Undang yang kedua, yaitu Undang-Undang 1945 Pasal 6 Ayat 1 yang menyatakan Presiden ialah warga Indonesia. Kemudian pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2021 Pasal 8 Ayat 2 huruf E menyatakan bahwa partai politik harus mengikut sertakan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai politik tingkat pusat. Berdasarkan apa yang disebutkan dalam undang-undang tersebut, keterlibatan perempuan dalam politik di era demokrasi menjadi sebuah keharusan. Dari beberapa penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kedudukan perempuan dalam demokrasi menurut undang-undang adalah sama dengan laki-laki. Dalam undang-undang tidak mempermasalahkan status lelaki maupun perempuan dalam keterlibatannya dalam hal politik dan demokrasi. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu mengenai perempuan dan demokrasi dalam perspektif Al-Quran dan hadis. Beberapa ayat Al-Quran yang membahas mengenai perempuan dalam demokrasi, diantaranya yang pertama Quran Surat Al-Ahzab ayat 33 yang artinya, dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud untuk menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Dari ayat tersebut, maka dapat dipahami bahwa perempuan memiliki banyak keterbatasan maupun kekurangan, seperti dalam hal keluar rumah, perempuan sangat dibatasi. Hal ini tentu menghambat ruang gerak bagi perempuan dalam hal bermasyarakat, di mana perkara ini semakin diperkuat dengan pemahaman tempat terbaik bagi seorang perempuan yaitu rumah. Sedangkan di luar rumah banyak terjadi kemudaratan. Sementara itu, menurut Yusuf Qaradawi berpendapat bahwa perempuan yang keluar dari rumah diperbolehkan untuk kepentingan tertentu. Hal ini berdasar pada hadis Rasulullah, yaitu Allah telah mengizinkan kalian untuk keluar rumah guna menunaikan hajat kalian. Maka dari itu, perempuan memiliki hak untuk mendapat perlakuan yang sama dengan laki-laki dalam hal urusan ibadah dan muamalah. Dengan demikian, perempuan memiliki hak yang sama dalam hal demokrasi pada usaha melakukan perbaikan dalam masyarakat. Quran Surat Al-Baqarah ayat 292, yaitu surat selanjutnya yang membahas perempuan dan demokrasi dalam hal perspektif Al-Quran. Al-Baqarah ayat 292 yang artinya, dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi dari orang-orang lelaki di antaramu. Jika tidak ada 2 orang lelaki, maka boleh seorang lelaki dan 2 orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhoi, supaya jika seorang lupa, maka yang seorang mengingatkannya. Dari segi hukum, kesaksian perempuan berada di bawah lelaki. Menurut Syekh Abdul Aziz bin Abdillah bin Baz, yang dimaksud dengan kurang akalnya perempuan dalam ayat di atas yaitu dari aspek persaksian perempuan tidak dapat sendiri dan diharuskan untuk 2 orang perempuan. Demikian karena itulah letak kekurangan seorang perempuan, yakni perempuan seringkali lupa sehingga dikhawatirkan akan menambah atau mengurangi persaksiannya. Yang ketiga yaitu Quran Surat Talak ayat 4 yang artinya, dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi menopause di antara perempuan-perempuanmu, jika kamu ragu-ragu tentang masa idahnya, maka masa idah mereka adalah 3 bulan, dan begitu pula perempuan-perempuan yang tidak haid dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya. Syekh bin Baz berpendapat bahwa kekurangan perempuan juga terletak pada agamanya.
Dalam hal ini yang dimaksud yaitu dalam masa haid atau nifas, perempuan meninggalkan ibadah seperti sholat, puasa, dan perempuan tidak diwajibkan mengqadha sholatnya. Hal tersebut menjadi pemicu perempuan dianggap kurang dalam agamanya. Pada dasarnya, hadis tersebut tidak melarang perempuan menjadi pemimpin atau menempati suatu jabatan. Hal ini terkait dengan beberapa analisis pemikiran. Antara lain, yang pertama, kasus kepemimpinan perempuan di peringkat tinggi, yaitu kisah Ratu Balqis, yang dilukiskan sebagai seorang pemimpin perempuan tertinggi yang berwibawa dan dapat mengatur kaumnya dalam kebaikan dunia dan akhirat. Hal ini dijelaskan dalam Quran Surat An-Naml ayat 33 dan 34. Yang kedua, mempergunakan keumuman hadis guna melarang seorang perempuan menduduki kursi kepemimpinan merupakan hal yang tidak disepakati sepenuhnya. Hal ini jika dilihat dari kisah Ratu Balqis tentu akan sangat bertentangan. Perkara ini tercantum dalam Quran Surat An-Naml ayat 32. Kemudian yang ketiga, ditinjau pada masa saat ini banyak sekali perempuan yang memiliki kontribusi yang besar dalam hal kenegaraan, yang mana ada yang melebihi dari laki-laki. Dengan demikian, maka peran perempuan dalam demokrasi tidak dapat dihilangkan. Pada era demokrasi saat ini tidak ada jabatan dengan kekuasaan yang mutlak di mana perempuan dilarang untuk ikut berkecimpung dalam demokrasi. Di setiap jabatan pada zaman demokrasi ini merupakan jabatan dengan power sharing, sehingga setiap jabatan akan bersinergi dengan jabatan yang lain. Selanjutnya yaitu kesimpulan dari materi yang telah kita bahas di atas, yaitu hubungan antara demokrasi dengan Islam merupakan dua hal yang berbeda. Sementara itu, keterlibatan kaum perempuan dalam hal demokrasi menjadi hal yang sampai saat ini masih kerap kali diperdebatkan. Namun, menurut undang-undang di Indonesia, peranan perempuan dalam demokrasi bukanlah hal yang dilarang. Hal ini selaras dengan perspektif Al-Quran dan hadis, yang mana menurut kedua nas tersebut, keterlibatan kaum perempuan dalam hal demokrasi tentu diperbolehkan, akan tetapi dibarengi dengan beberapa ketentuan-ketentuan. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan mengenai Islam, perempuan, dan demokrasi. Apabila masih terdapat kekurangan maupun kesalahan dalam penyampaian materi, kami mohon maaf. Semoga materi yang kami sampaikan dapat menambah wawasan kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.